Setelah 2 tahun disingkirkan di rumah penitipan ODGJ, langkah kakiku terhenti saat kulihat Ratna duduk termenung di bangku taman penitipan ODGJ. 2 tahun aku tak pernah menjenguk perempuan yang masih berstatus sebagai istriku itu. Demi bersama Maya terpaksa aku harus mengirim Ratna ke rumah penitipan untuk orang dengan gangguan jiwa. Masih kuingat jelas 2 tahun lalu saat ku bilang padanya aku harus menikahi Maya demi janin yang sedang dikandungnya. Ratna sangat marah. Ratna bersikeras tak ikhlas merestui pernikahanku dengan Maya apapun alasannya. Perempuan yang cinta setengah mati padaku itu pun minta pisah. Kalau begitu mas ceraikan saja aku. Gak sudi aku mas Madu. Putus Ratna saat itu. Aku keberatan. Ego kelakianku enggan melepasnya. Sementara mamaku lebih memilih Maya, pasalnya Ratna belum bisa memberinya seorang cucu. Maya yang tengah hamil muda pun meradang mengetahui keputusanku, tapi demi bisa bersamaku, akhirnya dia tunduk pada keputusanku untuk tidak menceraikan Ratna. Apalagi desakan orang tuanya untuk cepat menikah denganku sebelum perutnya membesar membuatnya terpaksa mengikuti aturan mainku. Berulang kali Ratna ingin lari dariku, tapi selalu kugagalkan. Aku tahu aku egois. Aku tak ingin kehilangan cinta pertamaku. Keputusanku membuat Ratna yang tadinya kalem dan hampir tak pernah marah berubah 180 derajat. Setiap kali aku pulang kerja selalu disambutnya dengan rumah berantakan. Ratna kutemukan menangis di pojokan kamar, kadang marah tanpa bisa kukendalikan. Lemparan piring terbang dan pecahnya perabotan rumah tangga sudah biasa kusaksikan di depan mata. Mungkin itu adalah salah satu caranya untuk bisa lepas dariku dengan membuatku kesal. Kalau kamu begini terus aku terpaksa mengirimmu ke rumah sakit jiwa, Rat, ancamku saat itu. Lebih baik begitu daripada aku mas kurung di rumah ini. Aku nggak sudi lagi jadi Nyonya Darwin. Kalau mas tak mencintai aku lagi biarkan laki-laki lain membahagiakan aku, meninggikan derajatku. Enggak bisa, Rat, jawabku kekeh. Seperti biasanya, marah Ratna makin menjadi. Kali ini marahnya berpotensi membahayakan diriku. Semua benda tajam kusingkirkan dari dalam rumah. Namun, akhirnya aku capek sendiri menghadapi ulahnya. Dengan sangat terpaksa aku mengirim Ratna ke salah satu rumah penitipan ODGJ terbaik untuk menerima perawatan. Rumah sepi tanpa Ratna, tapi setidaknya aku tahu di mana istriku berada dan dia masih dalam jangkauanku. Ratna, aku hampiri kursi panjang tempat Ratna duduk. Aku duduk di sebelahnya lalu menyapanya dengan nada lembut. Kali ini kutamati setiap inci wajah tirusnya. Pipi cubinya yang sering buat aku gemas lenyap. Rambut panjangnya kini tinggal sebahu. Sapaanku tak dijawabnya, seolah masuk telinga kanan keluar telinga kiri begitu saja. Jangan lagi marah padaku, sayang. Apa kamu nggak pengen keluar dari rumah sakit? Aku rindu sama senyum dan kehangatanmu dulu. Aku seperti bicara pada patung batu. Ditoleh pun tidak. Tatapan Ratna kosong ke depan. Tak ada ekspresi apapun. Raut wajahnya terlihat dingin. Ku tarik napas panjang. Sikap diamnya membuatku merasa bersalah. Aku sadar, Ratna jadi begini karena aku. Perempuan yang harusnya kulindungi malah dengan sengaja kusakiti. Demi seorang Maya, cinta lain yang membuatku mabuk kepayang sampai kami menghasilkan buah hati bernama Inara di luar pernikahanku dengan Ratna. Putus asa tak mendapat responnya. Aku beranjak pergi. Setidaknya aku lega bisa melihat keadaannya hari ini. Aku pulang dulu, sayang. Kapan-kapan aku jenguk kamu lagi. Pamitku. Baru 1 meter kakiku melangkah, aku mendengar suara lembutnya yang selama ini kurindu. Keluarkan aku dari sini, Mas. Pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Sontak aku berbalik. Aku hampiri kembali tempat Ratna duduk. Kutatap wajah dinginnya. Rupanya Ratna masih mengenaliku. Hatiku bergetar saat mendengar permintaannya. Paling tidak, bukan permintaan perpisahan yang dipintanya. Aku bisa kabulkan. Ku tarik napas panjang seraya menatap wajah Ratna yang enggan berinteraksi mata denganku. Seolah-olah aku ini makhluk paling menjijikkan. Baiklah, aku bicarakan dulu dengan doktermu. Kalau dokter Richard meluluskan dan rekam medis perawatanmu bagus, aku keluarkan kamu dari sini. Janjiku, aku bukan orang gila. Justru Mas dan perempuan itu yang harus mendekam di tempat ini. Tandas Ratna dengan nada dingin tanpa sedikit pun menatap wajahku. Aku terhenyak mendengar pernyataannya yang tenang dan kalem, tapi kenapa membuat hatiku bergetar hebat. Sementara istriku yang nampaknya sedang terluka itu segera beranjak dari duduknya, pergi meninggalkan aku duduk sendirian,
merenungi perbuatan kejiku. Aku membaca laporan kesehatan Ratna dengan mimik serius. Terpampang isi laporan yang tertulis di sana, semua rekam medis perawatan istriku 100% sehat jasmani dan rohani. Kamu nggak ada alasan lagi menahan Ratna di sini, Win. Apa kamu nggak kasihan sama istrimu? Ku hela napas panjang begitu mendengar pernyataan Dr. Richard, dokter yang 2 tahun ini ku percaya merawat Ratna. Richard adalah teman sekelasku saat kami masih duduk di bangku SMA. Setelah lulus dari pendidikannya sebagai dokter spesialis kejiwaan, Richard bekerja di tempat di mana aku menitipkan Ratna. Lantas kenapa tindakannya sampai membahayakan nyawaku bahkan dirinya sendiri? Kadang diam, kadang menangis, malas merawat diri, membuat aku makin tak berselera menyentuhnya. Sangat berbeda dengan Ratna yang dulu ku kenal. Jelas ku frustasi. Aku nggak tahu apa yang terjadi di dalam rumah tanggamu, Win. Selama ku rawat pun Ratna enggan membuka apa yang membuatnya jadi begitu. Aku yakin ada yang disembunyikan istrimu dariku. Meski bibirnya tersenyum, tapi aku bisa membaca ada goresan luka batin di kedua matanya. Aku merawat berbagai jenis gangguan kejiwaan di tempat ini. Pemicu mereka jadi begitu hampir semuanya berasal dari lingkungan terdekat mereka. Sementara, beberapa persen saja karena faktor genetik, tapi aku berani garansi, Ratna bukan ODGJ seperti yang kamu klaim padaku. Penjelasan Richard membuat aku terdiam. Aku sedang menimbang keputusan untuk melepas Ratna dari tempatku, menyekapnya, saat ini. Baiklah, apa yang harus kulakukan sekarang? Putusku pada Richard. Isi dan tanda tangani surat pernyataan ini. Secepatnya aku akan proses keluarnya Ratna dari tempat ini. Dengan catatan Ratna sesekali harus datang kontrol demi memastikan keadaan kejiwaannya setelah keluar dari sini. Ku tanda tangani formulir itu setelah berpikir panjang dan ku serahkan kembali pada Richard. Istrimu pasti senang dengan keputusanmu ini. Banyak kali Ratna bicara soal kerinduannya pulang ke rumah orang tuanya, tapi dia tak berdaya melawan kuasamu. Richard nampak ikutan lega dengan keputusan yang ku ambil. Dengan dibantu Richard, akhirnya aku membawa Ratna pulang. Bukan kembali ke rumah, tapi ku pulangkan ke rumah orang tuanya seperti permintaan Ratna. Sepanjang perjalanan pulang dalam mobil ku pandangi wajah Ratna. Raut wajah dinginnya tetap menghiasi wajah ayunya. Aku akui, meski Maya lebih lincah dan menggoda, entah kenapa aku tak bisa melepaskan Ratna. Ada sesuatu dalam diri Ratna yang tak dimiliki Maya. Apapun akan ku lakukan untuk tetap memiliki Ratna. Apa nggak bisa kamu tersenyum sedikit padaku, Rat? Aku rindu dirimu yang dulu. Upacan kerinduanku tak membuatnya sedikit pun bersuara. Sebegitu sakit hatikah dirinya padaku sampai membuatku seolah tak wujud depan mata. Kita sudah sampai, Rat. Kataku begitu mobilku akhirnya sampai di depan rumah orang tuanya. Tanpa menungguku membuka pintu, Ratna meraih tas barangnya lalu turun dari dalam mobil. Kedua orang tuanya keluar dari dalam rumah menyambut kepulangan putri mereka dengan wajah terharu berikut pelukan erat. Kini giliran keduanya menatap dingin dan penuh kebencian padaku. Suasana antara mertua dan menantu yang dulunya terjalin luwes dan penuh tawa kini dingin membeku bersamaan dengan ku pulangkan Ratna kembali ke pelukan mereka. Mama, keningku mengernyit penuh tanya, begitu seorang bocah kecil kisaran umur 2 tahun berjenis kelamin laki-laki menghampiri Ratna lantas memeluknya erat. Bocah itu takut-takut menatapku lantas menyembunyikan wajah polosnya di dada istriku. Sejak kapan Ratna punya anak? Saat aku meminangnya, istriku itu berstatus masih gadis.